warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, saya Nur Fatimah Ramasari dan saya Rima Febriani. Di sini kami akan melakukan pengamatan mengenai gerak pada tumbuhan. Ada dua tumbuhan yang akan kami amati. Yang pertama yaitu tumbuhan putri malu dan yang kedua yaitu biji cabai yang telah kami semaikan. Nah, pada tumbuhan putri malu ada gerak niktinasti dan gerak seismonasti. Gerak niktinasti adalah gerak nasti yang disebabkan karena pengaruh gelap. Sedangkan gerak seismonasti adalah gerak pada tumbuhan karena adanya rangsangan berupa getaran atau sentuhan. Dan pada biji cabai yang telah kami semaikan ada gerak geotropisme negatif, yaitu gerakan yang menjauhi rangsang sehingga menyebabkan tumbuh batang menjauhi tanah. Pasti penasaran kan? Yuk tonton video ini. Tumbuhan putri malu. Nama ilmiahnya adalah Mimosa pudica. Daun yang perlahan menguncup atau layu karena tiupan angin atau dengan disentuh. Kelayuan ini bersifat sementara karena setelah beberapa menit keadaannya akan pulih seperti semula. Seluruh bagian tanaman putri malu meliputi batang dan cabang berduri, bunga kering, polong biji, serta daun yang terbuka dan tertutup. Tanaman putri malu menutup daunnya untuk melindungi diri dari hewan pemakan tumbuhan atau herbivora yang ingin memakannya. Di sini kita akan mengamati gerak seismonasti, niktinasti, dan gerak tropisme atau geotropisme negatif pada cabai. Yang pertama, kita menyentuh secara halus. Dapat kita lihat, daun putri malu menutup lambat dan tidak menutup sempurna. Daun menutup dalam waktu 4 detik per 65 sekon. Yang kedua, kita menyentuh secara sedang. Terlihat, daun putri malu menutup lebih cepat dan menutup sempurna. Daun menutup dalam waktu 3 detik per 63 sekon. Kemudian yang ketiga, kita menyentuh secara kasar. Terlihat, daun menutup sangat cepat dan daun menutup sempurna. Batangnya pun ikut bergerak ke bawah dengan cepat. Daun menutup dalam waktu 1 detik per 77 sekon. Baik teman-teman, di sini kami sudah menyiapkan dua tumbuhan putri malu. Pot pertama kita beri label A dan pot kedua kita beri label B. Label A akan kita masukkan ke dalam kardus atau disimpan di tempat gelap. Dan label B disimpan di tempat terang. Kemudian, keduanya kita akan amati perbedaannya. Selanjutnya, tanaman putri malu berlabel A kita masukkan ke dalam kardus. Mula-mula keadaan tanamannya seperti ini ya, sebelum kita masukkan atau kita tutup dengan kardus. Nah, selanjutnya kita tutup kardusnya. Dan tumbuhan putri malu berlabel A sudah kita masukkan ke tempat gelap atau di dalam kardus. Dan ini tanaman putri malu berlabel B disimpan di tempat terang. Nah teman-teman, yuk kita buka dan lihat keadaan tanaman putri malu setelah 15 menit. Dan keadaan daun putri malu berubah menjadi tertutup namun tidak sempurna. Sedangkan yang disimpan di tempat terang, daunnya masih terbuka. Selanjutnya, kita buka dan lihat keadaan tanaman putri malu setelah 30 menit. Dan dapat kita lihat, keadaan daun putri malu ini berubah menjadi tertutup sempurna.
Sedangkan yang disimpan di tempat terang, daunnya masih dalam keadaan terbuka. Ini saya akan melakukan praktikum ketiga, yaitu penanaman cabai yang bijinya telah saya semaikan terlebih dahulu. Penasaran? Yuk kita lihat videonya. Oke teman-teman, di sini saya telah menyiapkan 2 buah aqua gelas yang sudah saya namakan huruf A dan B. Di sini saya memberi namakan A dan kemudian saya sudah memberikan lubang. Terus juga di sini untuk pot B saya sudah menuliskan hurufnya B yaitu, dan saya juga sudah memberinya lubang. Kemudian saya mengisinya dengan tanah secukupnya. Ya, kemudian nanti saya akan memberinya biji cabai yang telah saya semaikan terlebih dahulu. Kemudian setelah itu saya menggunakan sedotan yang dibentuk menyerupai sendok agar saya nanti bisa memasukkan ke dalam pot A dan B. Saya memasukkan 5 biji cabai ke dalam setiap pot A maupun pot B. Saya memasukkan 5 biji cabai ke pot A. Di sini saya merapihkan bijinya karena agar nanti pas pertumbuhannya itu dapat tumbuh dengan sempurna. Kemudian saya akan memasukkan 5 biji cabai lagi ke dalam pot B. Di sini ada 5 biji cabai. Kemudian saya akan memasukkannya ke dalam pot B. Di sini saya memasukkan 5 biji cabai. Nah, kita rapihkan terlebih dahulu. Setelah itu, jika sudah semua dimasukkan, saya akan memasukkan tanah ke dalam pot A maupun ke dalam pot B. Kita masukkan secukupnya saja. Kemudian jika sudah seperti ini, kita rapatkan ke bawah baik pot A maupun pot B. Nah, jika setelah rapi seperti ini, kemudian kita masukkan air secukupnya agar nanti terjadi pertumbuhan secara sempurna. Nah, saya rapikan lagi. Jika sudah seperti ini, kemudian saya diamkan di dekat sinar matahari. Untuk pot B, saya meletakkannya dengan bentuk horizontal. Untuk hari pertama ini, saya dekatkan dengan sinar matahari. Di sini sudah kita lihat, belum ada pertumbuhan, tetapi saya sudah menyiramnya tadi pagi. Untuk hari kedua, kita di sini bisa lihat saya mendekatkannya lagi dengan sinar matahari. Nah, untuk pot B di sini belum ada pertumbuhan baik pot B maupun pot A. Untuk hari ketiga di sini saya sudah menyiramnya untuk kedua tanaman ini, tetapi belum ada pertumbuhan lagi. Kemudian untuk hari keempat ini kita bisa melihat di sini sudah mulai muncul tanaman yang kecil-kecil yang bentuk horizontal. Di sini sudah mulai ada tanaman, meskipun cuma satu tanaman yang sudah mulai tumbuh. Oke teman-teman, jadi kesimpulan pada pengamatan praktikum ketiga ini yaitu pada tumbuhan cabai ada gerakan yang dinamakan gerakan geotropisme negatif, yaitu gerakan yang menjauhi rangsang sehingga menyebabkan tumbuh batang menjauhi tanah. Namun tanaman cabai, pengamatan yang saya lakukan bahwa tanaman cabai mengalami pertumbuhan pada hari keempat berupa tanaman yang mungil. Selanjutnya, pada tanaman putri malu terdapat gerakan niktinasti dan gerakan seismonasti. Daun putri malu yang disentuh berbeda-beda, maka daun putri malu pun melakukan perubahan atau pergerakan yang berbeda-beda pula. Demikian video pengamatan mengenai gerak pada tumbuhan. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.